Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Maulana Saputra, NIM A1A 022103, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Pancasila itu diambil dari kata atau bahasa Sanskerta panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi dapat kita kesimpulkan kalau Pancasila itu 5 prinsip atau 5 asas. Jadi yang mana sih yang dimaksud dengan 5 sila itu? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu kedudukan nilai dalam masyarakat. Di sini itu untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat, ada 6 macam nilai. Yang pertama itu nilai teori, untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang terdapat di sekitarnya. Dan yang kedua itu nilai ekonomi, adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti nalar efisiensi. Dan yang ketiga itu nilai estetik, adalah mempelajari sesuatu yang indah. Yang keempat nilai sosial, berorientasi pada hubungan antara manusia dengan yang lainnya dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Yang kelima yaitu nilai politik, berpusat pada kekuasaan serta berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, nilai religi, adalah manusia menilai alam sekitarnya sebagai wujud rahasia kehidupan di alam semesta. Berikutnya yaitu kedudukan norma dalam masyarakat, yang dimana norma adalah petunjuk tingkah laku harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya sosial yang bermoral dan religi. Dan yang ketiga yaitu kedudukan moral dalam masyarakat. Jadi moral itu adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut perilaku manusia. Seorang yang taat dan patuh pada aturan-aturan, kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dia sudah dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jadi dalam 5 sila yang terkandung dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai dasar seperti sila pertama itu nilai ketuhanan, sila kedua itu nilai kemanusiaan, sila ketiga itu nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima itu nilai keadilan. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan juga manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita dituntut untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial maupun warna kulit dan sebagainya. Untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana kita di sini itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan serta kelompok ataupun organisasi apapun itu. Jadi kita disuruh untuk bersama untuk melakukan persatuan dan kesatuan dalam hal bela negara ataupun kepentingan negara lainnya. Dan juga kita itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila kita diperlukan.
Untuk sila keempat itu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan, dan juga menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Untuk sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita di sini tuh dapat mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan yang kedua itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir itu menghormati hak orang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya kita untuk menjaga makna nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk kita sebagai generasi penerus atau yang biasa dibilang generasi milenial, bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat mencapai hal tersebut, upaya kita sebagai bangsa Indonesia antara lain yang pertama itu di bidang pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua itu lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang terakhir yaitu menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan itu yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cangkupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir secara tidak langsung, juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.